Dinas Pendidikan Berau laksanakan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) Angkatan ke-4 tahun 2022. Disdik Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) Angkatan ke-4 tahun 2022 bekerja sama dengan Puslat Bangka Deodelan RI di Gedung Disdik Berau yang meliputi 3 kegiatan yaitu sosialisasi aplikasi Sidikmas, Sistem Informasi Pendidikan Masyarakat di lingkungan bidang PAUD Dikmas, serta Bahasa dan Sastra tahun 2022, sosialisasi digitalisasi laporan sekolah, dan sosialisasi dan launching aksi perubahan penertiban administrasi pendidik dan kegiatan pelatihan dibuka oleh Kadisdik Berau, Murjani yang diikuti dengan penjelasan dari masing-masing reformer dari ketiga kegiatan sosialisasi tersebut yang disampaikan Dwi Harjanti. Sistem Informasi Pendidikan Masyarakat, di mana pada jangka pendeknya kami akan melakukan digitalisasi ijazah kesetaraan, yaitu mengaktifkan ijazah secara digital. Kemudian selain pengaktifan ijazah secara digital, kami juga akan melakukan di aplikasi tersebut yaitu pembuatan surat keterangan tentang ijazah, di mana itu akan mempermudah kami dan operator kami khususnya untuk melayani masyarakat yang Mustaring, SPD. Tentang digitalisasi laporan sekolah. Digitalisasi laporan sekolah ini adalah ada kaitannya dengan pelaporan atau laporan bulanan yang pernah dilakukan oleh teman-teman. Maka sampai saat ini ada yang masih membawa laporannya bentuk dokumen atau manual. Jadi mereka membawa kertas disertai dengan surat pengantar, menyetor ke setiap bidang. Ada yang ke bidang biblioteka, ada juga yang ke bidang keuangan, ada di Sapras. Nah, jadi mereka datang itu tentu dengan segala konsekuensi dan biaya mahal, dan kita berusaha membantu teman-teman nanti tidak perlu lagi pakai laporan bulanan yang manual, tapi kita sudah langsung sistem digital, jadi cukup dikerjakan oleh operator sekolah. Protokol operator ya, operator sekolah yang ada di sekolah yaitu operator darurat, yaitu operator SMP di bidang SMP. Swasta di Kabupaten Berau sebanyak 57 orang. Itu nanti sasaran Dan Agustina, Esos. Pada hari ini kami ingin menyampaikan terkait PKP kami, pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ketiga yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Kepada beliau kami persilahkan. Yang berjudul Administrasi Penertiban Administrasi ETK Administrasi satu pintu yang singkat dengan C1. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh saudara atau ibu Serena ini dapat kita nikmati mungkin dulu yang manfaatnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama ini di bidang bibliotika yang sendiri di Kabupaten Berau ini dalam rangka pengusulan itu kita masih menggunakan manual, kemudian tidak melalui satu pintu. Mungkin ini gagasan yang bagus. Mudah-mudahan bidang-bidang yang lain juga boleh bukan yang setidaknya mungkin boleh dari di sana kan ada beberapa bidang seksi ya, mulai dari TK, PAUD, SD dan PAUD dan SMP. Mudah-mudahan dua bidang yang belum melaksanakan pelayanan satu pintu ini khususnya dalam rangka pengusulan misalnya kenaikan pangkat ya, dari segala mungkin itu yang masuk dulu ya, mulai satu pintu itu ya. Mungkin secara aplikasi ya mungkin ya, dengan menggunakan aplikasi dan selama ini kan secara manual. Mudah-mudahan apa yang dikasih ini sama dengan yang digagas oleh rekan-rekan dari bidang-bidang lain.
Saat diwawancarai, Kabid P2TK, Dr. Andes Haji Bihamdi mengatakan bahwa ada hal yang menarik dari ketiga judul sosialisasi tersebut, yang menyimpulkan outputnya akan lebih mengefektif-efisienkan pekerjaan terkait tenaga, waktu dan material. Terkait diklat PIM dari kawan-kawan kami, di sini ada tiga judul. Yang pertama adalah aplikasi sistem informasi pendidikan masyarakat yang reformernya adalah Ibu Dwi Harjanti SPSI. Kemudian yang kedua adalah judulnya digitalisasi laporan sekolah yang reformernya adalah Pak Mustaring. Terus judul yang ketiga sistem administrasi satu pintu, reformernya Ibu Agus Sitengesos. Baik, dari ketiga judul ini ternyata ada hal menarik bagi kami. Yang pertama adalah judul ini dari tiga judul ini dapat saya simpulkan ini akan lebih efisienkan pekerjaan terkait satu tenaga, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah material. Sebagai contoh untuk judul yang ketiga, ini kebetulan kami adalah mentornya, sistem administrasi satu pintu. Jadi selama ini kan laporan-laporan itu disampaikan secara fisik gitu. Jadi surat dikirim dari sekolah, katakanlah dari pedalaman itu dikirim. Ini kan makan waktu, terus tenaganya, dan ada fisik kertas gitu. Nah ini kita kalikan per bulan, terus kalikan jumlah sekolah, ini cukup banyak. Nah dengan judul ini mungkin bisa menghemat ketiga faktor dimaksud. Selain itu, di era digitalisasi saat ini, lebih mengutamakan pemanfaatan sistem aplikasi, yang mana mesti didukung oleh jangkauan jaringan internet yang luas. Untuk itu perlu support pemerintah daerah untuk mewujudkan jangkauan internet di seluruh kecamatan sehingga tidak ada lagi daerah-daerah blank spot, sehingga merata sehingga dapat dijangkau melalui jaringan WiFi. Yang kedua, kan sekarang era digitalisasi, jadi lebih mengutamakan sistem aplikasi daripada sistem-sistem terdahulu. Ini kita menyesuaikan, namun ada beberapa tantangan-tantangan. Yang pertama adalah di Kabupaten Berau ini kan ada beberapa tempat yang masih blank spot, Pak. Jadi perlu adanya support dari pemerintah terkait sinyal yang tidak merata gitu. Jadi kami mohon nanti untuk di daerah pedalaman, daerah pesisir, ini perlu ada intervensi pemerintah gitu. Kita berharap pemerintah bisa pelan-pelan lah memenuhi ini. Nah, saran kami kepada teman-teman yang memang di daerah blank spot ini, untuk memberikan laporan itu carilah tempat terdekat yang sinyalnya bagus, di situ melapor sehingga bisa menghemat itu tadi tenaga, waktu dan material. Kemudian, tambah Bihamdi, sebagai implementasi dari ketiga materi pelatihan ini jangan hanya dijadikan sebagai syarat bagi peserta untuk mengikuti PIM 4. Tetapi perlu adanya keseriusan dalam mengimplementasikan di dalam pekerjaan sehari-hari, dan dia berharap sistem ini bisa berjalan dengan baik dalam waktu dekat sehingga apa yang diharapkan oleh reformer bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup, Bihamdi mengharapkan agar ke depan sistem ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Berau, dan bisa menghemat anggaran, waktu dan material, sehingga lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran. Tim Liputan Global1.com Berau melaporkan. Terima kasih, Anda telah menyaksikan berita Global1.com. Untuk itu, please like, subscribe, and share channel YouTube kami.